Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membawakan tentang tugas UAS, yaitu tentang matkul manajemen SDM. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi. Saya dari mahasiswa Nasional Pasim dari kelas karyawan Sabtu. Di sini saya akan merangkum mengenai mata kuliah manajemen SDM. Oke, kita langsung aja kali ini di materi yang pertama. Mohon maaf Pak Nur, dikarenakan jarang masuk juga, jadi saya menjelaskan materi yang ada di Classroom, mulai dari sistem informasi manajemen SDM. Oke, baik. Sistem informasi manajemen SDM. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia atau SDM, yaitu suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi perusahaan yang telah dibentuk untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM yaitu Departemen Sumber Daya Manusia atau bisa disebut dengan HRD. HRD itu singkatan dari Human Resource Department. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi tentang HRD. Jadi HRD itu singkatan dari Human Resource Department, yang dimana tugasnya merekrut teman-teman yang membutuhkan pekerjaan. Jadi kita rekrutmen dulu, mulai dari psikotes, interview, serta masuk menjadi karyawan, begitu tentang kantor atau pabrik. Oke, next. Sistem informasi SDM atau Human Resource Information System itu sendiri prosedur sistematik untuk pengumpul, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk mempunyai kemampuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pilihan banyak yang lebih berhubung dengan aktivitas perencanaan SDM baru. Jadi kita harus memberikan ulasan atau informasi mengenai kita sebagai pekerja atau rekrutmen. Jadi HRD itu tugasnya mengumpulkan data seorang rekrutmen seperti biodata, alamat, dan lainnya. Oke, next. Sistem informasi sumber daya manusia tiap perusahaan untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan informasi itu kepada pemakai. Sistem ini dinamakan sistem manajemen sumber daya manusia atau Management System atau disebut HRIS. Dan sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi dalam aktivitas SDM seperti dalam hal perencanaan, menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang berstandarisasi dan kerangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya dalam perusahaan Enterprise Resource Planning atau disebut ERP. Oke, next.
Nah, ini adalah fungsi dari sumber daya manusia memiliki 4 kegiatan utama. Yang pertama yaitu ada rekrutan dan penerimaan, yang saya bisa disebutkan tadi. Di HRD itu memiliki tugasnya masing-masing, yaitu ya yang tadi bilang merekrut dan penerimaan atau recruitment and hiring. Yang kedua yaitu ada pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga itu ada manajemen data. Yang keempat yaitu ada penghentian dan administrasi tunjangan. Dan ini ada foto, bisa dilihat juga ini ya, ada pegawai, ada rekrutan, calon pegawai, manajemen data. Ini kita masukkan data, mengenai biodata juga ini udah dikumpulkan lah. Dan ini pada penerimaan bisa terus kemudian jadi berubah ke pendidikan, dan bisa juga langsung ke penghentian. Nah, ini biasanya untuk administrasi tunjangan ini biasanya bisa dijelaskan di awal atau bisa ketika sudah menjadi pegawai. Kemudian itu ada pegawai yang pensiun. Ini bisa dilihat ya teman-teman fotonya. Oke, next. Sistem informasi sumber daya manusia adalah suatu program aplikasi komputer berbasis program atau sistem tentang manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu kelancaran perusahaan dalam mencapai tujuannya. Karena program aplikasi ini dapat memproses data sebagai cepat dan akurat pula. SISDM atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia merupakan sebuah aplikasi database client server atau berbasis jaringan. Adapun beberapa data yang diolah antara lain data SDM, keahlian biografi, bahasa, keluarga, bakal, pekerjaan khusus, cuti, minat, pendidikan atau nilai diklat. Yang kedua yaitu ada mutasi. Mutasi apa? Mutasi jabatan, mutasi pangkat, mutasi golongan, mutasi KGB. Yang ketiga itu ada masa pensiun. Dan yang keempat yaitu ada laporan terkait. Untuk CSI SDM itu seperti kayak menyatukan seperti kayak absen otomatis ya. Absen kita pakai sidik jari, kita langsung sistem tuh membaca kita bahwa si ini sudah absen pada pukul sekian. Ini sudah otomatis. Oke, next. Ini ada manfaat-manfaat dari sistem informasi SDM. Yang pertama itu memeriksa kapabilitas karyawan-karyawan yang bisa mengisi kekosongan yang diproyeksi di dalam perusahaan. Yang kedua itu ada menyoroti posisi-posisi yang para pengganti jabatannya diperkirakan akan dipromosikan atau akan dipensiunkan dan atau bisa juga diberhentikan. Yang ketiga yaitu ada menggambarkan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik atau kelas-kelas pekerjaan yang mempunyai tingkat perputaran, pemecatan atau ketidakhadiran kinerja dan masalah yang tinggi yang melebihi kadar normal. Yang keempat itu ada mempelajari komposisi usia, suku, dan jenis kelamin dari berbagai pekerjaan dan kelas pekerjaan guna memastikan apakah semua itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kelima yaitu ada mengantisipasi kebutuhan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan dalam rangka memastikan penempatan yang tepat pada waktu karyawan-karyawan yang bermutu sehingga lowongan pekerjaan itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keenam itu ada perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi pergantian dalam promosi. Yang ketujuh yaitu ada laporan kompensasi untuk memperoleh informasi menyangkut seberapa besar setiap karyawan dibayar, biaya kompensasi keseluruhan dan biaya finansial dari setiap karyawan dibayar, biaya kompensasi keseluruhan dan biaya finansial dari setiap kenaikan gaji dan perubahan kompensasi.
Yang kedelapan yaitu ada riset sumber daya manusia untuk melaksanakan penelitian dan dalam permasalahan seperti perputaran karyawan dan ketidakhadiran atau menemukan tempat yang paling produktif guna mencapai calon-calon karyawan baru. Yang terakhir yaitu ada penilaian kebutuhan pelatihan untuk menganalisis kerja individu dan menentukan karyawan-karyawan mana yang memerlukan kebutuhan yang lebih lanjut. Ini adalah manfaat khusus dari sumber daya manusia, sistem informasi sumber daya manusia. Next. Proses dalam ruang lingkup manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang dinamis mengikuti perubahan yang terjadi dalam suatu pemerintahan, di mana keadaan yang dinamis tersebut akan banyak berpengaruh pada teknologi sistem informasi yang akan digunakan. Oleh sebab itu, proses apa yang dapat digunakan oleh sebuah sistem sumber daya manusia akan sangat banyak tergantung pada modal data yang dibentuk untuk kebutuhan tersebut. Umumnya pada sistem kepegawaian terdapat suatu bentuk modal data yang pada dasarnya mencakup proses-proses yang berhubungan dengan hal berikut. Yang pertama yaitu ada perencanaan sumber manusia, administrasi personalia, kompensasi dan benefit, kinerja personal, pendidikan dan pelatihan. Yang terakhir yaitu ada pemusatan hubungan kerja atau pensiun. Ini ada perencanaan sumber daya manusia. Masalah yang dihadapi manajemen sumber daya manusia saat ini adalah cepatnya perubahan yang terjadi pada bidang pemerintahan yang berdampak pula pada perencanaan tenaga manusia adalah suatu proses analisa dan simulasi kebutuhan SDM sesuai dengan data atau rekapitulasi kekuatan SDM yang dimiliki oleh organisasi, dikaitkan dengan rencana pengembangan aktivitas departemen di masa yang akan datang. Ini proses perencanaan itu manusia ada tiga subproses, yaitu ada proses pembentukan, rekapitulasi, analisis, dan simulasi, di mana pada prinsipnya diolah data administrasi yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dan kekuatan SDM. Tentunya kalau di pembentukan data itu ada data kita direkap, diseleksi apakah sesuai dengan perusahaan atau tidak. Misalkan kita melamar di suatu perusahaan pabrik susu, apakah kita sudah sesuai dengan dibutuhkan oleh perusahaan atau tidak. Makanya penting sekali dalam proses ini. Yang kedua itu ada proses pengenalan sumber daya manusia, rekrutmen, di mana pada prinsipnya hampir sama seperti pengumpulan data, tapi dalam ruang lingkup informasi yang lebih kecil, diikuti dari cara penilaian, kriteria penerimaan. Jadi ini dalam proses pengenalan sumber daya rekrutmen ini kita sudah menerima, tapi ada seperti kayak psikotes lah. Psikotes kan harus ada penilaian nih, ketika hitung-hitungan, terus seperti gambar, atau bisa juga seperti kayak kuis-kuis gitu. Tentunya itu tergantung dari rekrutmen dari suatu perusahaan. Jadi sih beda-beda caranya. Yang terakhir itu ada alokasi sumber daya manusia atau departemen, yang mana dengan menggunakan data administrasi yang ada dapat dianalisis kebutuhan informasi dalam penempatan atau relokasi secara personal ke tempatan yang lebih lanjut. Ini kita sudah selesai psikotes, setelahnya interview, kemudian diberikan waktu oleh perusahaan apakah dipanggil lagi atau tidak, apakah harus sesuai atau belum dengan pengumpulan data tersebut. Jadi seperti kayak melamar aja intinya gitu. Oke, next, hubungan dengan sistem kepegawaian yang diusulkan.
terdapat banyak proses yang dapat mendukung analisa pekerjaan tersebut, seperti fasilitas, analisis kandidat, analisis kebutuhan tenaga dalam suatu unit organisasi tertentu. Terus kemudian ada pemilihan pegawai yang memiliki kriteria informasi tertentu secara dinamis. Yang terakhir itu ada analisis grafis dan statistik yang online, di mana dapat berinteraksi langsung dengan data yang rinci. Kemudian itu ada administrasi personalia, intinya pengumpulan informasi yang berhubungan dengan kelengkapan dan pelengkapan administrasi umum yang berhubungan dengan seorang personel. Adapun proses yang dimasuk ke dalamnya adalah proses perekaman data umum kepegawaian seperti data pegawai, sejarah kepangkatan. Yang ketiga itu ada sejarah jabatan, sejarah pendidikan formal, sejarah pendidikan penjenjangan, sejarah pendidikan substansial, keahlian berbahasa asing, penggunaan fasilitas perusahaan, sejarah kunjungan ke luar negeri, daftar keluarga, kemudian sejarah kehukuman dan penghargaan yang diperoleh. Yang terakhir itu ada memo khusus, itu mengenai tentang administrasi personalia dari kelengkapan atau perekaman umum kepegawaian, biasanya seperti itu. Oke, next. Standar pengkodean sistem kepegawaian Indonesia itu punya keuntungan tersendiri. Yang pertama itu ada kemudahan dalam pengumpulan informasi. Yang kedua itu ada percepatan pengisian dan akurasi data. Yang ketiga itu ada daftar kode, agar tidak tertukar, jadi harus ada kode tersendiri dari setiap kepegawaian. Misalkan dari A sampai 10 itu sampai 10 itu kodenya A sampai B, atau A semua boleh, bisa. Kemudian yang keempat itu ada tampilan grafis dalam pemasukan data sehingga membantu dalam pengoperasiannya. Yang kelima yaitu ada jumlah data yang direkam per transaksi lebih sedikit dengan pengkodean. Yang keenam itu ada setiap history yang dimiliki oleh personal akan direkam selama atau sebanyak-banyaknya. Yang terakhir itu ada jumlah data yang akan disimpan, ditentukan oleh pihak manajemen kepegawaian. Oke, next itu ada kompensasi dan benefit. Untuk ruang lingkup dari proses kompensasi dan benefit ini sebagai berikut, yaitu ada proses menentukan gaji dan transaksi, di mana yang masuk dalam hal ini ada proses penggunaan merit payment dalam hal penentuan gaji, dan juga pendapat lain yang berhubungan dengan penghasilan tambahan seperti lembur, uang makan, uang perumahan, insentif daerah terpencil, supervisor dan lain sebagainya. yang dimana kompensasi dan benefit ini harus dijelaskan oleh pihak HRD, dimana kompensasinya gimana, gajinya berapa, benefitnya berapa, uang lemburnya berapa, per harinya berapa, itu harus diketahui oleh kita itu sebagai calon karyawan atau calon pegawai. Makanya harus detail gitu. Yang kedua itu ada fasilitas. Nah, ini fasilitas ini tergantung perusahaan, apakah perusahaan kita yang lama itu di bidang apa, atau bidang manufaktur atau chemical atau obat-obatan, kita tergantung itu pengalaman. Dan misalnya itu di rekrutmen bisa dijelaskan. Oke, next kita evaluasi kinerja personal. Sistem penilaian yang baik dalam penilaian kerja
personal adalah pengkajian upah, di mana dalam melakukan pengkajian digunakan kriteria dasar yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen dan juga berdasarkan hasil kajian yang umumnya dilakukan oleh suatu tim. Hal ini dapat diinformasikan dan diskusikan bersama dengan personal tersebut untuk mengetahui apa hasil yang lebih lanjut dengan cara pengkajian dan harapannya dalam melaksanakan pekerjaan. Dari fasilitas ini perencanaan personal dalam penilaian hasil pekerjaan tersebut. Karena hal ini dapat diperoleh sistem operasi yang lebih objektif yang mengacu pada fakta-fakta yang telah ditentukan sebelumnya. Itu ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan ini menunjang sebagai strategi departemen di unit organisasinya. Yang pertama yaitu ada proses, yaitu ada perencanaan jadwal pendidikan yang berhubungan dengan jadwal pendidikan yang akan diselenggarakan. Yang kedua yaitu ada perencanaan pendidikan di mana berhubungan dengan perencanaan personel yang akan diikuti. Yang ketiga yaitu ada relasi pendidikan yang mencatat informasi yang berhubungan dengan pesertaan personel pada pendidikan yang diikutinya. Yang selanjutnya ada pemisahan hubungan kerja atau pensiun. Seperti akhirnya diperlukan pula proses yang tujuan untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan selesainya masa kerja personel, baik itu normal ataupun dikenakan hal lainnya. Oleh sebab itu, sistem menangani pula menyampaikan informasi seluruh personel yang pernah bekerja perusahaan sehubungan dengan kewajiban yang diperlukan oleh perusahaan seperti uang pensiun, pesangon, dan lainnya. Ini ada ruang lingkup sistem informasi. Pertama itu ada pangkat, ada biodata. Diisi biodata ini biasanya mengenai tanggal lahir, agama, nama, tanggal, dan lainnya. Bahan itu ada pangkat, jabatan, pendidikan, benefit dan kompensasi, kemampuan bahasa, prestasi kerja, penghargaan, kesra, payroll, absensi, daftar keluarga, hukuman disiplin, dan memo khusus, dan lainnya. Untuk modul HRIS meliputi subsistem input. Yang pertama itu ada SEI, sistem kurensi, menyediakan data personel yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua yaitu ada penelitian sumber daya manusia. Yang ketiga itu ada intelijen sumber daya manusia. Kemudian itu ada database sumber daya manusia dan lingkungan, database perencanaan eksekutif, perusahaan mencari eksekutif mengkhususkan diri dalam menemukan pelamar untuk posisi eksekutif. Yang kedua itu ada database universitas, misalnya dari lulus akademi mana nih menurut mereka dari perusahaan bagaimana yang terbaik bagi perusahaan. Yang ketiga itu ada agen tenaga kerja. Agen tenaga kerja yang bisa memiliki database mereka sendiri. Biasanya agen membentuk jaringan dengan ini kategori lebih bebas diakses dari kedua jenis sebelumnya. Yang keempat yaitu database umum. Database ini tersedia bagi siapapun dengan pembayaran. Salah satu yang terbesar adalah Placement Registry yang memiliki akses memiliki jaringan dialog informasi service. Yang terakhir ada bank pekerjaan perusahaan. Beberapa perusahaan besar seperti IBM, Hewlett Packard, Travelers, and Wells Fargo menyimpan database sendiri untuk menyimpan orang-orang yang dapat bekerja sebagai pegawai. Sementara perusahaan menggunakan bank pekerjaan saat mencari pengganti sementara untuk pegawai tetap yang sakit
cuti, liburan, dan sebagainya. Yang terakhir itu ada proses sistem informasi SCM. Prosesnya itu ada isi database, lokasi database, ada pasukan database. Itu ada harapan sistem informasi yang bisa terjadi dan bisa juga berhasil. Yang pertama itu ada biaya sistem haruslah sejalan dengan ukuran dan finansial organisasi sistem. Yang kedua itu ada sistem haruslah ditetapkan dengan waktu yang baik. Yang ketiga itu ada sistem informasi manajemen mampu modifikasi akan diperluas tanpa merancang ulang keseluruhan sistem. Yang keempat itu ada penekanan pada aktivitas perencanaan haruslah terbukti. Yang kelima itu open balik haruslah berkelanjutan guna menyediakan mengidentifikasi masalah dan kesempatan baru. Yang kelima yaitu yang keenam itu ada arsip data haruslah diintegrasikan untuk berbasis silang. Yang ketujuh itu ada data yang kritis yang harus disediakan pada saat diperlukan. Yang terakhir ada informasi kritis yang mencakup karyawan kunci dan karyawan yang esensial, informasi promosi dan kuncian dan data gaji. Kemudian itu ada HRD atau Human Resource Department atau bisa sering Human Resource Department yang bertanggung jawab sebagai pengelola sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Seleksi. Nah, ini ada 8 aspek ya, mulai dari seleksi, dalam pengembangan, kemudian ada kompensasi non benefit, kemudian dari manajemen kinerja, keberlangsungan karir, hubungan karyawan, operation management, personal administration, dan lainnya. Oke, next. Kemudian tentang kompensasi. Kompensasi yaitu salah satu faktor bagi keberlangsungan kerja atau karyawan di perusahaan yang pengaruh pada kepuasan kerja, loyalitas ataupun aspek lainnya. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang terima karyawan atau hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa fisik maupun non fisik dan harus dihitung dan diberikan pada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikan organisasi. Ini ada beberapa efek positif ya teman-teman. Yang pertama itu ada mendapatkan karyawan yang berkualitas baik. Yang kedua yaitu memacu pekerja untuk bekerja lebih giat dan meraih prestasi yang gemilang. Yang ketiga itu ada memberikan pelamar kerja yang berkualitas dari informasi lowongan kerja yang ada. Yang keempat yaitu adalah mudah dalam pelaksanaan dalam administrasi maupun aspek hukumnya. Yang terakhir yaitu ada memiliki keunggulan lebih dari pesaing atau kompetitor. Baik, di situ dulu aja untuk hari ini. Untuk next materi kita langsung ke materi selanjutnya. Baik, tadi sekilas sudah menjelaskan tentang mengenai human resource, sistem informasi manajemen, kemudian tentang tugas dari HRD, terus menjelaskan tentang human resource department, terus kemudian manfaatnya, subsistem dan lainnya. Kemudian hari kali ini saya akan merangkum dari siklus hidup sistem informasi. Nah, ini ada siklus hidup sistem informasi. Oh ya, sebelum ke materi, mohon maaf kalau misalkan materi saya atau saya rangkum ini, saya menjelaskan sedikit
Karena materi ini saya ambil dari Classroom dan pernah diseling oleh Bapak, jadi saya ambil dari Classroom, dan materi ini materi yang dikirimkan oleh Bapak sebelumnya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, baik, ini definisi dari siklus hidup sistem informasi. Definisinya yaitu satu, sistem aktivitas atau metode atau praktek terbaik yang siap dikirimkan dan peralatan terotomatisasi yang menggunakan stakeholder untuk mengembangkan dan melihara sistem informasi dan perangkat lunak. Ini ada siklus dari sistem terjadi proses pengembangan yang pendekatan pemecah masalah, yaitu yang pertama adalah ada mengidentifikasi masalah, yang kedua menganalisa dan memahami masalah, yang ketiga yaitu ada mengidentifikasi persyaratan dan harapan solusi, yang keempat yaitu ada mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih tindakan yang terbaik, yang kelima ada mendesain solusi yang dipilih, yang keenam yaitu ada mengimplementasikan solusi yang dipilih, yang terakhir yaitu ada mengevaluasi hasilnya. Oke, di slide selanjutnya ada sistem life cycle yang merupakan konsep pengembangan yang banyak digunakan pada pengembang sistem informasi. Konsep ini mengambil analogi siklus kehidupan manusia, yaitu proses kelahiran, tumbuh berkembang, dan akhirnya meninggal. Menurut McLeod tahun 2000, tahap-tahap dalam sistem informasi meliputi yang pertama itu ada tahap perencanaan, tahap analisis, tahap rancangan, tahap penerapan, dan terakhir ada tahap pengguna. Next yaitu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini dibagi beberapa, yaitu ada identifikasi masalah, definisi masalah, menentukan tujuan, identifikasi kendala, membahas studi kelayakan, mempersiapkan usulan penelitian sistem, menyetujui atau menolak penelitian, yang terakhir ada menetapkan mekanisme pengendalian. Oke, next. Kemudian itu ada tahap analisis. Tahap analisis dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada mengumumkan penelitian sistem. Yang kedua itu ada pengorganisasikan sistem proyek. Yang ketiga itu ada mengidentifikasikan kebutuhan informasi. Yang keempat itu ada mengidentifikasikan kriteria kerja sistem. Yang keenam menyiapkan usulan rancangan. Yang ketujuh konfirmasi rancangan. Yang ini ada tahap rancangan, menyiapkan rancangan sistem secara detail, mengidentifikasikan alternatif konfigurasi sistem. C yaitu ada mengevaluasi konfigurasi yang terbaik. D menyiapkan usulan penerapan. Yang ini tahapan itu tahapan rancangan-rancangan, mulai dari rancangan, mengidentifikasi alternatif, terus ketika salah atau mungkin ada kebenaran pasti selalu mengevaluasi yang terbaik. Oke, next. Tahap penerapan. Yang pertama itu ada merencanakan penerapan, yang kedua itu ada mengumumkan penerapan, yang ketiga ada mendapatkan sumber daya perangkat keras, yang keempat mendapatkan sumber data sistem informasi, yang kelima menyiapkan database, yang keenam menyiapkan fasilitas fisik,
Ketujuh, mendidik peserta dan pengguna. Yang terakhir adalah masuk sistem baru. Tahap penggunaan ada tiga langkah penting, yaitu ada menggunakan sistem, yang kedua itu audit sistem, yang terakhir itu ada memelihara sistem. Next, ini ada siklus hidup. Dari siklus hidup itu ada pertama itu dari atas ke bawah, teman-teman bisa lihat sendiri. Ada sistem initiation, kemudian yang ke bawah itu ada sistem analisis, yang ke bawah lagi sistem design, yang ke bawah lagi ada sistem implementation. Proses siklus hidup sistem. Pertama ada pemulasan sistem, yang kedua ada analisis sistem, yang ketiga desain sistem, yang terakhir ada implementasi sistem. Intinya pemulasan sistem ini merancang dari awal sampai akhir, bagaimana merancang sistem itu, apakah ingin lebih mudah, lebih efektif, lebih efisien. Kemudian yang kedua itu kita setelah dirancang itu analisis kembali. Setelah dianalisis di cross check kembali, apakah sudah baik atau belum, kita cross check kembali. Kemudian yang ketiga ini mendesain. Setelah kita analisis, ketika ada kesalahan diperbaiki, ada yang kurang baik dibaik, akan lebih baik. Setelah itu kita akan mendesain desainnya seperti apa, topologinya seperti apa, terus seperti kayak rancangan bangun jaringan gitu. Mungkin yang terakhir kita langsung ke implementasi. Implementasi ini apakah sudah baik dalam pengujian, kita kan udah mendesain. Ini kita langsung ke prakteknya gitu, dari ketiga ini tadi. Intinya kita dalam pengujian. Next kita langsung ke pemulasan sistem. Ini ada langkah-langkah pemecahan proses. Tabel pemulasan sistem itu ada langkahnya: mengidentifikasi masalah, juga merencanakan solusi untuk masalah. Yang kedua yaitu ada analisis sistem, menganalisa dan memahami masalah, mengidentifikasi persyaratan dan harapan solusi. Yang ketiga ada mendesain sistem. Langkah pemecah masalahnya yaitu ada mengidentifikasi solusi alternatif dan memilih tindakan terbaik. Yang kedua ada mendesain solusi yang dipilih. Yang keempat yaitu ada mengimplementasikan sistem. Langkahnya yaitu ada mengidentifikasi solusi yang dipilih, mengevaluasi hasilnya. Jika masalah tidak terpecahkan, maka kembali satu atau dua dan seterusnya. Untuk ini ada macam siklus hidup sistem. Ada tiga ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada General System Life Cycle, atau bisa disebut GSLC. Yang kedua yaitu ada Information System Life Cycle, atau bisa disebut ISLC. Yang ketiga yang terakhir yaitu ada System Development Life Cycle, atau bisa disebut SDLC. Next. General System Life Cycle di fase utama terdapat 4 fase. Yang pertama ada development, yang dimana ada fase kemunculan atau kelahiran sebuah sistem. Yang kedua yaitu ada growth. Growth itu sistem mulai berkembang dan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu ada maturity. Maturity itu sistem yang dimana puncak kejayaannya. Yang keempat itu ada deteriorate atau decline, yang bisa disebut sudah tidak mendatangkan banyak manfaat bagi lingkungan sehingga mulai ditinggalkan.
itu dimana fase-fasenya ya. Oke, next ini ada sistem development atau disebut SAI. Tahapannya yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, ada mengidentifikasi masalah, kedua ada penyelesaian masalah, ada membuat time frame menyelesaikan masalah secara detail, yang keempat itu adalah rancang biaya yang dibutuhkan, kemudian ada analisa masalah, yang terakhir itu membuat desain secara logis dan bertransformasi ke dalam desain fisik. Ini ada ISLC lanjutan. Yang pertama ada sistem implementation, proses rancangan basis data, juga merancang diagram. Ini yang tadi itu yang slice berapa ya. Nah, yang tadi sudut tuh seperti diagram algoritma lah, struktur. Merancang algoritma juga di sini di sistem implementation, tes data apakah mampu digunakan atau tidak. Oke, next yaitu ada sistem operation atau maintenance. Nah, ini maintenance dalam suatu pengawasan dari awal sampai akhir, apakah dalam sistem itu tersebut apakah ada masalah atau tidak. Makanya selalu dicek, selalu direfresh sistemnya. Kemudian itu ada sistem obsolescence, yaitu observasi untuk dikembangkan menjadi lebih baik. Nah, dari yang ketiga tadi ya. Nah, bagaimana nih kemunculan masalah yang terjadi di nomor 3 tadi. Nah, makanya dari kesalahan yang di nomor 3 kita tidak perlu di-delete tapi dikembangkan menjadi lebih baik supaya lebih baik ke depannya, agar sistem dan algoritma yang kita buat mudah dikenali atau mudah lebih efektif dan efisien. Oke, next. Kemudian itu ada development system life cycle. Nah, ini untuk kegiatan utamanya. Kegiatan utamanya yaitu analisis sistem untuk membuat keputusan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki sistem. Nah, tahapan analisisnya yaitu ada deteksi masalah, penelitian, analisis kebutuhan sistem, memilih kebutuhan sistem, memilih sistem yang baik. Oke, next kita lanjut. Nah, ini ada perancang desain. Desain ini mendesain sistem baru untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif yang terbaik. Nah, ini tahapan rancangannya. Nah, bertujuannya yaitu untuk menentukan data masukan yang akan digunakan untuk pengoperasian sistem. Yang kedua yaitu ada perencanaan keluaran. Bertujuannya untuk keluaran yang akan digunakan sistem. Yang ketiga yaitu ada perencanaan file atau basis data. Diawali dengan perancang diagram hubungan antara entitas, dilakukan uji normalisasi dan dibuat spesifikasi datanya. Next itu ada implementation untuk melakukan kegiatan spesifikasi rancangan logikal ke dalam kita sebenarnya ke sistem yang akan dibangun. Nah, tahapannya itu seperti saya tadi programming algoritma, itu isinya tuh programming semua. Nah, kemudian setelah programming selesai kita tes. Biasanya tesnya di Chrome atau misalkan di Mozilla juga bisa. Nah, setelah tesnya kita training ke user lain user lah. Nah, setelah kita latih, setelah bisa, maka pergantian sistem yang lama menjadi sistem baru. Setelah training itu, kita mencoba mengubah pergantian sistem yang asalnya lama menjadi lebih baik. Oke, next yaitu ada model pengembangan sistem. Untuk pengembangan sistem sendiri bisa disebut proses pengembangan sistem.
Pengembangan sistem sendiri sebagai penyusun sistem yang baru untuk mengganti sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Ada yang permasalahan, ada yang ketidakpastian, pertumbuhan organisasi. Yang kedua ada untuk meraih kesempatan adanya instruksi dari pimpinan atau pemerintah. Oke, next, pengembangan sistem juga sistem analisis dan development. Nah ini gambaran saja sistem, bagaimana masalah-masalah apa yang dihadapi dalam sistem. Nah ini adalah langkah pengembangan sistem dari sistem development. Ini adalah konteks pengembangan sistem. Ini sistem mulai dari yang warna hijau, sistem user, startnya bagaimana. Nah setelah di ini database gimana akan seperti disimpan. Metode pengembangan sistem, banyak metode nih sistem yang tersedia. Metode yang paling dikenal itu ya sebagai sistem pendapatan life cycle atau bisa disebut SDLC, yang bisa disebut juga waterfall method. Ya terdapat metode lain seperti chess tool dan lainnya. Ini metodenya ya guys, mode. Nah ini ada waterfall mode content, recruitment, definition, system and software design, implementation and unit testing, dan integration and system testing, operation and maintenance. Ada waterfall content, waterfall, masih waterfall. Dan ini keuntungan dari development, adanya laporan setiap akhir fase sebagai memudahkan dilakukan pengawasan, mudahnya melakukan dokumentasi, yang ketiga itu dokumentasi informasi yang memudahkan penelusuran kembali terhadap kebutuhan bisnis. Kelemahannya yaitu mengembangkan produk dengan pemahaman pengembangan yang belum sesuai kebutuhan. Yang kedua itu kelemahannya yaitu ada dokumentasi mahal, menghabiskan waktu dalam pembuatan dan selalu berubah. Oke, next itu ada model SDLC. Model SDLC adalah pengukuran tahap tugas dan aktivitas yang dibutuhkan untuk secara efisien dan mentransformasi kebutuhan pemakai ke sistem informasi yang efektif. Kemudian ada prototipe model. Ini prototipe model. Ketiga, suatu proses kemungkinan pengembangan. Aplikasi menciptakan suatu model dari sistem informasi yang harus dikembangkan. Bertujuannya untuk apa? Untuk mengurangi resiko dan ketidakpastian selama tahap awal dari life cycle pengembangan sistem. Pada dasarnya model prototipe ini adalah untuk mendefinisikan kebutuhan software, apakah ingin berkembang atau tidak, apakah maju atau tidak. Oke, next, ini ada prototipe model. Garis besar ada ini apa, nggak kurang kelihatan ya. One ini listen to customer host develop mockup, mockup, intinya ini mutar. Ada rapid application development atau disebut RAD model. RAD model itu kegiatan mulai permodalan bisnis, pemodelan data, permodelan proses, pembangkitan aplikasi dan pengujian. Yang rapid application development. Nah, mungkin di situ dulu aja mengenai mata kuliah Cisco Sistem Informasi. Untuk materi selanjutnya akan jelaskan oleh saya sendiri. Oke, kita langsung aja ke materi. Untuk mengenai Human Resource Information System, ini buku bahasa Inggris, jadi hampir sama dengan materi yang pertama. Intinya
mengenai human resource information system. Nah, ini kita langsung aja ke materi yang terakhir, itu mengenai masih hal yang sama, masih materi yang sama mengenai human resource management, sumber daya manusia. Ini materinya tentang EHRM atau human resource management, pengembangan teknik informatika dan komunikasi, seperangkat pola untuk mengelola SDM dalam organisasi dan tujuan untuk mencetak hubungan kompetitif setelah melakukan CRM sebagai cara untuk menentukan penerapan human resource management menurut Bandung itu 13. Intinya sama ya teman-teman, mengenai materi ini mengenai fungsi-fungsi manajemen mengatasi hubungan. Ini mengenai indikatornya rekrutmen, seleksi, evaluation, langkah EHRM dan lainnya. Oke, mungkin di situ dulu aja materi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf juga materi ini kalau misalkan saya kurang paham atau perlu diperbaiki, mohon maaf juga, nanti saya akan memperbaiki materi dan seterusnya. Oke, terima kasih. Tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Terima kasih juga pada dosen Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.